akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaannya Indonesia diwakili oleh Tenno Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada masyarakat Hindia Timur. Konnichiwa, the Japanese government states to the Indonesian people. I'm very happy and very moved for the courage of the army soldiers who fought desperately to fulfill their obligation for many years towards independence. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenalkan kemerdekaan Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang hikmat-hikmatnya kepada Yang Mulia Tenno Haika. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedidiningrat dan wakilnya Ichi Bangas dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang yang pertama kalinya atas usulan Dr. Rajiman Wedidiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat apa yang mempunyai saran yang bagus untuk menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya silakan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu, oleh karena itu membutuhkan dasar negara yang berkomandir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah mitologi yang akan mempersatukan Diva. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan musuh yang telah ditelarkan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara ini dirumuskan dalam 5 poin. Saya sebut dasar dan akses NKRI yang meliputi. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Ya, saya sepakat dengan usulan Mohyamin. Menurut saya, idenya sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia, karena Indonesia sangat beragam. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Seo Pomo membuat rumusan. Selamat pagi para masyarakat. Sini kita akan membahas lagi landasan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Pak Suroso. Saudara-saudara sekalian, pada rapat yang lalu kita membahas landasan negara. Ditemukan oleh penyanyi, Rita
Tapi poin yang didasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah saudara-saudara sekalian, apakah kalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan menuju kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting dan harus kita bahas bersama. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada yang punya pendapat lain? Baik, jika tidak, sidang pada hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Dari Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan hanya dalam satu agama. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan hanya dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima segala kalangan, masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, agar semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka!